jiwaku. Tenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk sungguhku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun jemaat berada pada saat ini. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Mari bersama-sama kita akan memulai kebaktian pada saat ini. Secara khusus pada minggu ini kita boleh bersama-sama merayakan hari persekutuan anak baptis sedunia. Kita akan mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama sebelum kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami, mohon Tuhan berkenan menolong setiap kami. Dalam segala keterbatasan kami memahami firman-Mu, ya Tuhan. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar, menerima dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan Kau mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada saat ini dalam rangka memperingati dan merayakan Minggu Persekutuan Anak Baptis Sedunia adalah bersama-sama mengikuti Yesus melintas batas. Bersama-sama mengikuti Yesus melintas batas, yang terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan ini dalam sebuah video firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyaksikan. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sir, give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Sir, I perceive that Demikian firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh bersama-sama, Tuhan berikan anugerah untuk percaya dan mengikuti Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan dalam kehidupan bersama-sama itulah kita mau sama-sama merenungkan tema ini. Bagaimana ketika kita mengikut Tuhan dalam kehidupan bersama-sama, itu melintas batas. Ada banyak batasan-batasan dalam pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga, latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi ketika dalam kesatuan iman di dalam Kristus itu, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka melampaui dan melintasi batasan-batasan itu. Batasan apa yang mau sama-sama kita pelajari dalam perikop kita pada pagi hari ini? Mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan di ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, Ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Kalau saudara perhatikan di peta, maka kota Samaria itu terletak di antara Yudea, tempat di mana Yesus hendak menuju ke Galilea, berada di tengah-tengahnya. Memang bisa melewati jalur yang lain seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi dengan jelas tercatat firman Tuhan, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ada satu penekanan yang memang disengaja sepertinya dalam frase kata Ia harus melintasi daerah Samaria, yang mungkin pada waktu itu tidak lazim. Ada batasan tegas yang dihidupi orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk tidak sekali-kali bersentuhan, berdekatan dengan orang-orang Samaria. Baik orang Yahudi maupun orang Samaria itu terjadi perselisihan, pertikaian turun-temurun sampai ketika Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, mau menuju ke Samaria, ini masih tetap terjadi. Sehingga kemudian respon perempuan Samaria ini dikatakan di ayat 9, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Siapa itu orang Yahudi dan siapa itu orang Samaria? Orang Yahudi adalah orang yang murni Yahudi dari garis keturunannya, sedangkan Samaria adalah etnis campuran. Kemudian orang Yahudi adalah orang yang terhormat, sedangkan orang Samaria orang yang menjadi bahan ejekan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi baik orang Yahudi maupun Samaria, keduanya menganggap masing-masing itu lebih daripada yang lain. Sehingga ketika orang Yahudi memandang orang Samaria itu memandang rendah. Atau kebalikannya, orang Samaria pun ketika memandang orang Yahudi, orang Samaria jauh lebih tinggi daripada orang Yahudi. Sehingga keduanya tidak pernah bisa ditemukan. Ada tembok pembatas yang kuat, yang tebal, yang tidak pernah bisa ditembus oleh siapapun pada waktu itu. Tapi Yesus hadir dan kemudian para pengikutnya pun melihat kehadiran Yesus menembus batas primordialisme pada waktu itu. Apa itu? Batas kepercayaan atau anggapan bahwa diriku atau kelompokku atau sukuku atau etnisku jauh lebih tinggi daripada etnis atau kelompok yang lain. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka batasan primordialisme itu harus dihancurkan. Karena Tuhan sudah memberikan teladan itu. Tidak ada lagi kemudian menganggap suku tertentu itu lebih hebat daripada suku yang lain dalam konteks kehidupan bergereja bersama-sama. Tetapi ironisnya gereja Tuhan sekarang masih ada juga yang kemudian menganggap lebih suku tertentu kepada suku yang lain. Mungkin bisa jadi suku Tionghoa lebih hebat daripada suku Jawa. Atau suku Jawa menganggap lebih hebat daripada suku Sumatera, suku Batak misalkan. Atau suku-suku yang lain. Tuhan hadir untuk menembus batasan-batasan primordial itu. Sehingga diharapkan setiap gereja tidak ada lagi yang kemudian menganggap suku tertentu lebih tinggi daripada suku yang lain. Karena semuanya diikat dalam satu kesatuan kasih Kristus
yang menganggap kesetaraan semua suku, semua etnis itu sama di mata Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya batasan primordial yang melintas ketika sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi Tuhan juga mengharapkan ada batas tentang keberdosaan yang mampu ditembus oleh Yesus. Kita perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Ketika Tuhan berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kemudian jawab perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Tuhan mengatakan, "Tepat katamu, bahwa engkau memang tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus melintas atau membongkar, menembus aib atau keberdosaan perempuan ini. Tapi bukan untuk menjatuhkan. Kasih Kristus yang mampu menembus batasan itu membangun dan membangkitkan perempuan Samaria itu. Memulihkan, bukan membinasakan. Membangun, bukan menjatuhkan. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat berdosa. Ia rela mati untuk saya dan juga saudara sekalian. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah teladan seperti ini kita juga hidupi bersama-sama ketika kita boleh menjalani kehidupan bergereja. Bagaimana kita boleh memandang satu kesalahan, satu keberdosaan bahkan seorang demi yang lain, tetapi ada satu pengampunan. Bagaimana kita boleh memaafkan, boleh mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita boleh bersama-sama memiliki sikap hati yang demikian, mengasihi mereka dan membawa mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana perjumpaan perempuan Samaria ini kepada Yesus, sehingga menghantar perempuan Samaria ini untuk percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan bersama di gereja maupun dalam satu ikatan besar gereja-gereja Anak Baptis sedunia, kita bersyukur kita tidak sendirian. GKMI Efata juga menjadi bagian dari persekutuan gereja Anak Baptis di dunia. Kita boleh melihat saudara-saudara kita yang ada di Vietnam. Kalau kita perhatikan, ini adalah gereja di Vietnam, dalam persekutuan di sana. Tidak hanya Vietnam, ada India di situ. Ada Korea Selatan yang mereka juga boleh bersama-sama menjadi satu kesatuan. Saudara-saudara kita seiman di sana. Ada juga saudara kita yang di Nepal, di Thailand, dan kemudian kita GKMI Efata Malang juga menjadi bagian dalam ikatan persekutuan Anak Baptis sedunia. Kalau Bapak Ibu perhatikan adalah foto ketika Natal tahun lalu, kali pertama untuk kebaktian off air, kali pertama tatap muka, kebaktian tatap muka. Kita terus doakan supaya Tuhan yang melindungi, menolong, memberkati sehingga kebaktian secara langsung bisa kembali diadakan. Tetapi ini adalah satu realita, kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan sebagai ikatan Anak Baptis sedunia. Kita boleh dengan spirit yang sama ketika mengikut Tuhan, tapi melintas batas. Sampai menembus batas-batas tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menembus batas dari primordialisme, anggapan-anggapan suku-suku tertentu atau kepercayaan tertentu lebih tinggi daripada yang lain, lebih baik daripada yang lain. Ditembus itu. Tetapi kita ingat, misi Tuhan hadir di dunia ini menembus batas keberdosaan manusia itu. Sehingga Tuhan jangkau, Tuhan pulihkan. Jangan lupa misi itu. Kita membawa kabar sukacita bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Biarlah melalui perayaan Hari Persekutuan Anak Baptis sedunia ini, kita bersama-sama diingatkan hal ini. Kehadiran kita tengah-tengah kehidupan bersama di gereja, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang terikat dalam Persekutuan Anak Baptis sedunia, tetap terus nantiasa menghidupi spirit ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menolong setiap saya dan juga saudara sekalian. Kiranya firman-Nya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam segala keterbatasan kami melakukan firman-Mu ini ya Tuhan.
Kami mohon dan kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mampukan setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu ini, sehingga setiap kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk boleh menyatukan hati kita. Kita boleh bersama-sama mendukung beberapa pokok doa yang akan saya pimpin sekarang ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah ini kami boleh menyatukan hati kami ya Tuhan, mendukung beberapa pokok doa yang boleh kami sama-sama haturkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, secara khusus gereja-gereja anak baptis yang ada di berbagai penjuru dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui misi pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan maupun misi perdamaian, Tuhan boleh memakai ya Tuhan setiap kegiatan, setiap pelayanan ini hanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk 23 sinode gereja-gereja yang ada di Asia, baik yang ada di Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Myanmar, Nepal, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap gereja-gereja-Mu di mana mereka berada dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Terlebih ya Tuhan, bagi setiap saudara kami yang sekarang ini menderita dalam penganiayaan dan tekanan, biarlah mereka tetap memiliki keteguhan iman dan tetap semangat dan memiliki pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini berupaya untuk mengatasi dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk penyebaran vaksin yang sudah dilakukan. Kiranya boleh Tuhan berkati dan mendatangkan hasil yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, warga negara Indonesia boleh mematuhi protokol kesehatan dengan baik, boleh mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga kami bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh kami, tapi kami semua warga negara Indonesia juga berupaya bersama-sama menanggulangi dan juga mengatasi masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKMI Efata dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, terlebih ketika mereka terdampak masa pandemi ini, baik itu secara ekonomi, pendidikan, pekerjaan, keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan yang melawat setiap keluarga demi keluarga, Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami menghadapi masa pandemi ini, kami terus nantiasa berharap akan pertolongan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu boleh nyata bagi setiap kami. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati baik setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, komisi, jemaat boleh bersama-sama dalam satu kesatuan hati memikirkan yang terbaik untuk kemajuan gereja-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak terucapkan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan dan meneguhkan iman percaya kami. Doa, ucapan syukur dan permohonan kami pada saat ini ya Tuhan kami haturkan hanya kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Kau setia
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, saudara dimampukan untuk menjalani kehidupan bersama-sama sebagai murid Kristus yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh kebaktian pada saat ini sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.